Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kakak-kakak dan adik-adik anggota Pramuka dimanapun Anda berada? Kita semua tahu bahwa setiap golongan Pramuka, dari golongan siaga hingga pandega, memiliki karakteristik, tujuan, dan kontribusi yang berbeda, namun saling melengkapi. Mengapa Pramuka Indonesia dibagi atas beberapa golongan? Salah satunya adalah golongan penegak. Pramuka penegak adalah anggota pramuka muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Secara umum usia tersebut disebut masa sosial atau disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, membuka lingkaran dunianya lebar-lebar serta mandiri. Nah, saya ada pertanyaan nih buat kakak-kakak semua. Tulislah jawaban kakak-kakak di dalam kolom komentar ya. Jika usia penegak adalah 16-20 tahun, masih ingat gak kakak-kakak semua berapakah usia pramuka penggalang? Ayo berikan komentar kakak-kakak di kolom komentar. Yuk kita lanjutkan. Bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan penegak ialah berupa barisan yang terbuka dari semua sudut, yakni bersaf satu lurus, di mana pemimpin-pemimpin ambalannya berada di sebelah kanan. Penggunaan istilah penegak sebagaimana istilah lainnya dalam kepramukaan diambil dari romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penegak berasal dari kata dasar tegak, merujuk pada tahap keberhasilan bangsa Indonesia dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tahap tegak dan berdirinya negara Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahap ini didahului oleh tahap-tahap sebelumnya seperti penyiagaan bangsa dan penggalangan persatuan dan kesatuan, yang mana kedua tahapan itu kemudian dijadikan nama golongan anggota gerakan pramuka, siaga, dan penggalang. Seseorang dapat menjadi pramuka penegak setelah menginjak usia 16 tahun. Sebelum dilantik menjadi pramuka penegak, seorang calon pramuka penegak melewati masa yang dinamakan tamu ambalan. Selama menjadi tamu ambalan, calon penegak dapat mengikuti acara-acara tertentu dalam ambalan, hingga kemudian dilantik dalam sebuah upacara penerimaan tamu ambalan. Satuan terkecil pramuka penegak disebut sangga yang idealnya terdiri dari 6-8 orang penegak. Sangga dipimpin salah seorang pimpinan sangga atau pinsa. Setiap 5 sangga dihimpun dalam sebuah ambalan. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana, seorang sekretaris yang disebut kerani, seorang bendahara yang disebut hartaka atau juru uang, dan seorang pemangku adat. Setiap ambalan mempunyai nama yang bermacam-macam, bisa nama pahlawan, tokoh pewayangan, dan lain sebagainya, yang disesuaikan dengan karakter ambalan tersebut. Ambalan penegak atau sering hanya disebut ambalan adalah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang terdiri atas paling banyak 32 orang pramuka penegak. Ambalan penegak dibagi dalam 4 sangga yang masing-masing sangga terdiri atas 6-8 orang pramuka penegak. Ambalan penegak merupakan tempat pembinaan pramuka berusia 16-20 tahun yang disebut pramuka penegak. Gerakan pramuka menghimpun anggotanya dalam satuan dan kuartir. Satuan terdepan dalam pembinaan peserta didik adalah gugus depan, di mana dalam gugus depan yang lengkap terdapat perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan racana pandega. Namun jika tidak memungkinkan, sebuah gugus depan boleh hanya memiliki salah satu satuan saja, semisal ambalan penegak. Pembentukan ambalan ini bertujuan untuk memudahkan penghimpunan, pengelolaan, penggerakan, dan pengarahan peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pramuka penegak untuk mencapai tujuannya. Ambalan terdiri paling banyak 32 orang pramuka penegak, di mana ambalan penegak putra terpisah dengan ambalan penegak putri. Ambalan terdiri dari satu satuan kecil yang dinamakan sangga, yang masing-masing terdiri dari 6-8 orang pramuka penegak. Pembentukan sangga dilakukan oleh pramuka penegak sendiri dan bila diperlukan dapat dibantu oleh para pembina dan pembantu pembina pramuka penegak atau bantuan alumni ambalan. Ambalan dipimpin oleh seorang pembina penegak dibantu 2 orang pembantu pembina. Pembina penegak sedikitnya berusia 25 tahun, sedangkan pembantu pembina sedikitnya berusia 23 tahun.
Pembina dan pembantu pembina penegak putra harus dijabat oleh pria, sedangkan pembina dan pembantu pembina penegak putri harus dijabat oleh wanita. Tiap sangga dipimpin oleh seorang pemimpin sangga yang dibantu oleh seorang wakil pimpinan sangga, dipilih dari dan oleh anggota sangga yang bersangkutan. Oleh dan dari para pemimpin sangga dipilihlah seorang untuk melaksanakan tugas di tingkat ambalan yang disebut pemimpin sangga utama yang dipanggil pradana. Anggota ambalan penegak terdiri atas tamu penegak. Tamu penegak adalah seorang pramuka penggalang yang karena usianya dipindahkan dari pasukan penggalang ke ambalan penegak. Lamanya menjadi tamu penegak paling lama 3 bulan. Selama menjadi tamu penegak diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di ambalan tersebut. Bagi anggota ambalan lainnya diberi kesempatan untuk mengenal dan menilai tamu penegak tersebut. Berikutnya calon penegak. Calon penegak ialah tamu penegak yang dengan sukarela menyatakan diri sanggup mentaati peraturan dan adat ambalan dan diterima oleh semua anggota ambalan untuk menjadi anggota ambalan tersebut. Lamanya menjadi calon penegak sedikitnya 6 bulan. Perpindahan status dari tamu penegak menjadi calon penegak dilaksanakan dengan upacara sederhana dan dialog yang mengandung pendidikan bagi segenap anggota ambalan tersebut. Tingkat golongan penegak terdiri atas yang pertama penegak bantara, yaitu pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum penegak bantara. Yang kedua penegak laksana, yaitu pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum penegak laksana. Dewan Ambalan Penegak. Untuk mengembangkan kepemimpinan di ambalan, dibentuk Dewan Ambalan Penegak yang disingkat dengan Dewan Ambalan. Dewan Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana dengan susunan sebagai berikut: seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, bendahara, juga seorang pemangku adat. Selanjutnya Dewan Kehormatan. Untuk menyelesaikan masalah yang menyangkut kehormatan anggota, maka Dewan Kehormatan Penegak yang disingkat dengan Dewan Kehormatan dengan anggota yang terdiri atas anggota Dewan Ambalan Penegak, pembina dan pembantu pembina penegak sebagai penasehat. Kita semua tahu bahwa kode kehormatan untuk pramuka penegak terdiri atas satya atau janji dan ketentuan atau moral yang disebut dengan Trisatya dan Dasadharma. Pramuka penegak tidak hanya belajar dan berlatih di sekolah atau di gugus tugas saja, tetapi ada beberapa wadah pembinaan yang bisa dijadikan tempat belajar dan berlatih guna menambah wawasan yang lebih luas. Di antaranya Dewan Kerja. Dewan Kerja adalah suatu organisasi di tingkat kuarter pramuka yang merupakan wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan. Dewan Kerja beranggotakan pramuka penegak dan pramuka pandega putri dan putra sebagai bagian integral dari kuartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola pembinaan dan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega sesuai prinsip dari, oleh, dan untuk pramuka penegak dan pramuka pandega dengan bimbingan orang dewasa yang pengelolaannya bersifat kolektif dan kolegial. Satuan Karya Pramuka atau SAKA adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang kejuruan, serta memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif, sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupannya dan pengabdiannya pada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan pertahanan nasional. Setiap satuan karya memiliki beberapa krida yang masing-masing mengkhususkan pada subbidang ilmu tertentu. Setiap krida memiliki syarat kecakapan khusus untuk memperoleh tanda kecakapan khusus. Kelompok kesatuan karyaan yang dapat diperoleh pramuka yang bergabung dengan krida tertentu di SAKA tersebut. Satuan Karya Pramuka memiliki kegiatan khusus yang disebut Perkemahan Bakti Satuan Karya Pramuka, disingkat Pertisaka, yang dilaksanakan oleh tiap-tiap SAKA. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama lebih dari satu SAKA yang disebut dengan Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka, disingkat Pransaka. Kegiatan Pransaka antara lain melakukan transfer bidang keilmuan masing-masing satuan karya.
Selanjutnya, penegak juga akan melakukan aktivitas seperti satuan komunitas, satuan tugas pramuka peduli atau squad rescue, dan satuan kegiatan protokol. Kegiatan pramuka penegak adalah perwujudan dari sumpah di atas yang mengutamakan semangat gotong royong untuk membangun masyarakat. Berikut ini beberapa kegiatan pramuka penegak. Kegiatan pramuka penegak antara lain pelantikan penegak, terdiri dari pelantikan pindah golongan, pelantikan TKU Bantara Laksana dan Garuda, geladian pimpinan sangga, geladian pimpinan satuan, latihan pengembangan kepemimpinan atau LPK, dan kursus instruktur muda atau KIM. Pertemuan pramuka penegak. Ada musyawarah pramuka penegak dan Pandega Putri atau Muspanitra, sidang paripurna, Raimuna atau Roformuts, Pransaka, Jota, dan Joti. Sedangkan kegiatan bakti mencakup perkemahan wirakarya. Perkemahan bakti sama dengan perkemahan wirakarya, tetapi merupakan acara satuan karya. Di dalam Ambalan dibentuk juga Dewan Ambalan Penegak atau Dewan Penegak. Tugasnya adalah yang pertama merancang dan melaksanakan program kegiatan, yang kedua mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, yang ketiga merekrut anggota baru, yang keempat membantu sangga dalam mengintegrasi anggota baru dalam sangga, kemudian yang kelima menyiapkan materi yang akan dibahas dalam majelis penegak. Selain itu, untuk membina kepemimpinan dan rasa tanggung jawab dibentuk pula Dewan Kehormatan Penegak yang bertugas menentukan pelantikan, penghargaan atas prestasi dan atau jasanya, dan tindakan atas pelanggaran terhadap kode kehormatan serta merehabilitasi anggota Ambalan. Segenap anggota pramuka penegak diharapkan agar selalu giat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kuasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi setinggi-tingginya, seperti selalu mengejar kemajuan teknologi, mengikuti perkembangan zaman dengan cepat, fleksibel, dan harus cerdik. Melalui kegiatan pramuka penegak, banyak ilmu yang telah diajarkan tentang kepemimpinan, keterampilan, dan kemandirian. Oleh karena itu, pramuka penegak diharapkan menjadi motor untuk menciptakan pemimpin masa depan yang handal. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Pramuka.